Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan. Senang hari ini kita bisa bersama-sama lagi bersekutu dalam hadirat Tuhan, dalam perjalanan 365 hari intim dengan Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Bapa kita, sebab hanya karena kasih karunia-Nya Tuhan boleh layakkan Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama dengan kami menaikkan pujian syukur ini di hadapan Tuhan di hari yang ke-103. Mari menyembah, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi, Bapa yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Oh, haleluya, 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 haleluya. Layakkan kami ya Bapa, layakkan kami ya Tuhan. Ampuni setiap cacat celah kami, buat kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Buat kami menikmati Engkau ya Tuhan. Tempat di mana kami menyembah ya Tuhan, kuduskan, tahirkan di dalam nama Yesus. Kirim bala tentara surga-Mu dan malaikat pemuji untuk bersama-sama kami mengagungkan Engkau lewat pujian sembah kami ya Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari hitung setiap berkat-berkat Tuhan atas hidup setiap kita. Mari ukur betapa dalam dan besar kasih setia Tuhan kita atas kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
kita secara pribadi di hadapan Bapa. Kini saja berdiri di altar-Mu, Kau Allah Maha Kudus, hadir di sini. Kami menyembah, angkat suara menyembah. Kau Allah Maha Kudus, hadir di sini. Kami masuk tata suci-Mu, bersama para malaikat menyembah. Kami puji, kami puji Kau Yesus. Kami masuk hadirat-Mu, Maha Kudus. Kami masuk hadirat-Mu, kami masuk hadirat-Mu, Maha Kudus. Kami masuk, kami masuk hadirat-Mu, Maha Kudus. Ya, kami masuk dalam hadirat-Mu, ya, dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami berserah, kami menyerah dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami percaya dan damai sejahtera Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Ya, buat kami menikmati persekutuan yang indah Tuhan bersama-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh, taruh dalam hati setiap kami Tuhan, untuk selalu rindu dan rindu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur.
lagi ya Rohku. Bawa kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau Tuhan. Ya kami mengasihi-Mu, kami memerlukan-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, beberapa saat ke depan kita akan merenungkan sedikit dari firman-Nya. Buka hati dan persiapkan hati untuk menikmati Tuhan lebih lagi. Biarkan firman-Nya mengajar setiap kita, menegur kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik setiap kita untuk hidup dalam kebenaran-Nya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Persiapkan tiap kami untuk mendengarkan firman, dan biarlah pergumulan setiap kami Tuhan boleh terjawab lewat firman. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Salam lawatan. Setiap kita tahu bahwa hari-hari ini Tuhan ingin membawa kita untuk ada dan berjalan di dalam suatu kuasa yang besar, sehingga saudara bisa membawa lawatan. Ada banyak orang yang punya destiny yang besar. Mungkin engkau menjadi pengusaha, menjadi guru, menjadi pemusik, penyembah yang luar biasa. Tetapi di awal tahun Tuhan dengan jelas berkata bahwa ada 7 roh yang dengan mudah memenggal para orang-orang hebat. Mereka yang punya destiny besar, mereka yang sudah dipilih Tuhan membawa lawatan. Ada 7 roh yang dengan mudah memenggal mereka. Dan hari ini dalam seri kali ini mengenal roh-roh yang berbeda. Kita akan belajar dan kita akan mewaspadai dan bagaimana kita menang terhadap roh-roh ini. Kita akan pertama membahas tentang roh dunia. Saya bacakan buat saudara ayatnya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 12 dan 14. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu bahwa apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tetapi manusia surgawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal ini hanya dapat dinilai secara rohani. Sekali lagi, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena baginya adalah suatu kebodohan, dan dia tidak dapat memahaminya. Saudara, ada roh dunia yang hari-hari ini akan dilepaskan oleh iblis. Saudara, dan ini yang membuat orang-orang mulai tertarik kepada cara berpikir dunia, kepada apapun yang dihasilkan oleh manusia. Teknologi, pesta pora, kesukaan, mungkin itu seni, tetapi itu membawa kita semua jauh dari Tuhan. Yang pertama saudara,
kita melihat bahwa anak-anak hampir rata-rata terikat dengan gadget. Belakangan ini saya melihat dan menangani beberapa anak yang pada waktu gadgetnya dirampas, dia menjadi begitu keras, marah, begitu berontak. Ada satu anak, saudara, dia sangat-sangat terikat pada gadget, padahal ini anak pintar luar biasa. Saudara, nilainya baik, semuanya luar biasa. Bahkan dia tidak percaya dengan guru-gurunya di sekolah, dengan orang tuanya, karena buat dia informasi semua harus lewat gadget. Dan pada waktu itu kami melihat anak ini sangat susah bergaul. Anak ini tidak punya komunikatif, tidak punya, saudara, cara atau kebutuhan untuk bergaul dengan orang lain. Anak ini juga tidak mau pelayanan, tidak mau mengenal Tuhan. Dan kami melihat bahwa sumber terutama adalah roh dunia yang masuk lewat gadgetnya. Kami mulai bicara dengan orang tuanya dan mengambil keputusan untuk mendetok anak ini dengan mengambil gadgetnya. Dan kami tidak pernah menduga apa yang dia buat. Saudara, anak ini tiba-tiba sangat marah sampai dia mengambil sapu mengejar orang tuanya. Saudara, sebegitu roh ini bisa melekat. Dan ini tidak satu. Kalau saudara lihat bagaimana seluruh dunia melaporkan bahwa anak-anak sekarang terikat dengan semua roh-roh duniawi. Lewat apa? Lewat gadget, lewat game, lewat mungkin saudara televisi, lewat mungkin artis Korea. Sekali lagi, ini adalah suatu bahaya yang mengancam. Saudara, dan kemudian di tengah anak ini mengamuk, kami mencoba memeluk, kami mendoakan, kami mengusir, kami memerangi roh duniawi. Saudara, 1-2 hari kami coba berikan pengertian. Kemudian kami minta anak ini memilih hobi yang lain. Dan hari ini, anak ini menjadi anak yang luar biasa. Anak ini memainkan drum, anak ini melayani, anak ini bergaul dengan banyak orang. Anak ini menjadi keren sekali dalam segala aspek kehidupannya. Tiba-tiba berkembang sebuah mutiara yang hari ini, saudara, sebelumnya tertanam di dalam dasar. Sebuah mutiara yang sepertinya, saudara, begitu kotor, tiba-tiba bersinar begitu cerah. Hati-hati dengan roh dunia. Roh dunia ini bisa membuat orang-orang, saudara, mulai berpikir secara dunia. Saya melayani sebuah gereja dan gereja ini berkata, pelayanan buat lansia dihapuskan saja karena tidak menguntungkan, bahkan membutuhkan pengeluaran yang sangat banyak. Karena itu dia bilang, batalkan saja, bubarkan saja, karena ini tidak menguntungkan. Saudara, jelas ini roh dunia. Kita melayani tidak pernah untuk mengambil profit. Kita melayani karena jiwa-jiwa. Dan pelayanan lansia adalah pelayanan yang sangat berguna untuk membawa mereka sampai ke surga. Mereka bertemu dengan Tuhan. Tetapi begitu rupa, saudara, orang mulai memikirkan tentang profit dalam pelayanan. Saudara, ini adalah roh dunia menyusup. Mari kita belajar dari ayat ini. Saudara, dikatakan yang pertama, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang dari Allah. Begitu saudara menerima yang dari dunia, membuat kita kenyang sehingga kita tidak bisa menerima yang dari Allah. Saudara, begitu kita penuh dengan cara dunia, kita tidak bisa menerima cara Allah. Begitu kita percaya apa yang dunia katakan, maka kita tiba-tiba tidak bisa mendengar dan susah percaya dengan apa yang Allah katakan. Saudara, yang kedua dikatakan dengan jelas di sini, manusia duniawi tidak menerima yang berasal dari Allah karena menganggapnya suatu kebodohan. Saudara, tiba-tiba kalau kita penuh dengan roh dunia, kita berpikir bahwa mengasihi adalah kebodohan. Kita berpikir, saudara, bahwa mengalah adalah sebuah kebodohan. Mengampuni adalah sebuah kebodohan. Bahkan menabur dalam pekerjaan Tuhan adalah sebuah kebodohan. Akibatnya apa? Begitu banyak orang kehilangan berkatnya. Begitu banyak orang kehilangan destininya. Begitu banyak orang kehilangan hubungan dengan Tuhan. Begitu banyak orang kehilangan hubungan dengan teman, dengan sesama, dengan keluarganya. Karena mereka dikuasai oleh roh duniawi. Dan mereka mulai menolak yang dari Tuhan. Mereka berpikir yang dari Tuhan adalah sebuah kebodohan. Padahal begitu mereka menolak yang dari Tuhan, maka mereka tertipu. Mereka binasa bahkan oleh roh
yang disebut roh dunia. Dikatakan di sini, karena roh dunia tidak bisa memahami. Saudara bisa mendengar firman Tuhan, tapi tidak bisa memahami. Mereka berpikir, omong kosong apa ini? Mereka tidak berani melakukannya. Mereka tidak merespon dengan hati. Mereka mulai menangkap segala sesuatu dengan otak. Saudara, dan apapun firman Tuhan yang saudara tangkap dengan otak, itu tidak akan merubah hidupmu. Tetapi yang saudara tangkap dengan hati, itu yang merubah dan menentukan masa depan kita. Saudara, dan yang terakhir dikatakan bahwa mereka tidak punya pemahaman. Saudara, roh dunia membuat kita tidak punya pemahaman. Kita tidak bisa mengerti hati Tuhan. Kita tidak bisa memahami jalan-jalan Tuhan. Kita tidak bisa memahami mungkin masalah yang Tuhan biarkan terjadi untuk mengajar kita tentang ketekunan, kerendahan hati, tentang mengasihi. Tiba-tiba kita tidak bisa memahami. Nah, terakhir, bagaimana kita lepas dari roh dunia? Ambil waktu lebih banyak dengan Tuhan daripada dengan gadget, daripada dengan film-film, daripada dengan pekerjaan, daripada bahkan mengerjakan hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, mari sapu bersih. Setiap pagi mari berkata dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh dunia, cinta akan dunia, keterpikatan akan dunia, kami cabut, kami potong, kami hapuskan dalam nama Yesus. Saudara, yang ketiga, mari mulai mendekat dengan mulai banyak berdoa, menyembah, berbahasa roh. Ambillah waktu sendiri dengan Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan tahun ini. Akan menjadi, saudara, senjata menghadapi banyak hal. Dan akan membuat kita melihat keajaiban-keajaiban. Saudara, terakhir saya akan menutup dengan sebuah kesaksian. Di awal tahun 789 Tuhan suruh kami membuat retret. Dan hari itu kami tidak ada uang. Saudara, ada 7.000 orang yang mendaftar. Dan coba saudara bayangkan, kalau itu 3 kali makan, sudah 9 kali. Dan ada 1 hari sebelumnya, dan kemudian 1 hari sebelum mereka pulang. Maka kurang lebih, saudara, 12 kali makan. Dan 1 orang kali 10.000, 1 kali makan, saudara sudah bisa bayangkan berapa jumlahnya. Tapi hari itu kami tidak punya uang. Dan sekali lagi, kalau cara dunia berkata tidak ada uang, tidak usah. Tidak menguntungkan, tidak usah. Tapi Tuhan berkata, jalan saja. Dan hari itu kami mendengar Cianjur juga mengalami gempa. Kami juga tetap pergi ke sana. Kami menabur dengan doa. Kami bahkan tidak menabur barang. Kami menabur doa untuk mereka. Dan tiba-tiba pada waktu retret mau dimulai, 1 petani membawa 2 karung, saudara. Mereka jalan 2 jam sampai ke tempat di mana sudah tidak lagi rusak. Saudara, dan mereka taruh di situ dan mereka berkata, Bu, kami ada sumbangan, kami ada zakat, kami ridho. Ini sebagai tanda terima kasih dan persaudaraan. Mereka semua lain agama. Mereka semua masih ada dalam masalah. Mereka tinggal di tenda, bahkan pada waktu saya berkata, Pak, kenapa tidak dijual? Mereka bilang gak bisa. Karena tidak ada truk kendaraan yang bisa sampai tempat kami. Karena itu dia bilang kami harus memikul 2 karung jalan untuk memberikan kepada ibu. Saudara, pada waktu itu semua terkumpul. Maka kami memakai 2 truk untuk mengangkat. Karena mereka ternyata menyumbang hampir 4 ton sayuran. Saudara, dan itu sangat cukup untuk kami memberi makan, saudara, selama 3 hari 12 kali. Sekali lagi, cara Tuhan bukan cara kita. Cara Tuhan seringkali di luar kemampuan kita. Cara Tuhan seringkali sangat ajaib. Tapi apakah kita masih bisa percaya? Apakah hari-hari ini kita mau lepas dari roh dunia dan kita mengalami yang dari Tuhan? Mujizat, damai, kasih mengalir dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.